cowok yang sinis dengan statement selain donatur dilarang ngatur, yang nganggur, tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Andai kan waktu itu Kartini percaya kata selebgram itu atau follower selebgram itu, selain donatur dilarang ngatur, mungkin dia nggak akan mempertanyakan nasib perempuan saat itu. Mungkin dia cuma jadi istri pejabat kolonial, istri pejabat orang kaya, tinggal di rumah besar pakai kebaya bagus ataupun baju-baju Belanda yang bagus, terus duduk manis di balik jendela, dilayani banyak pembantu seperti ratu. Tanpa pernah memperjuangkan perempuan-perempuan lainnya. Tanpa pernah memperjuangkan hak-hak perempuan lainnya. Karena nurut cuma pada pejabat Belanda atau kroninya sebagai donaturnya. Tapi untungnya Kartini nggak begitu. Kartini percaya bahwa suara perempuan bukan hanya milik yang punya kuasa atau donaturnya. Dia bahkan saat itu menulis dan melawan dengan penanya dia, dengan pikirannya, meskipun dia tidak punya banyak kekuasaan. Dia percaya perempuan itu punya hak yang sama dengan laki-laki. Hak untuk berpikir, bertanya, dan mengemukakan pendapat. Dan menentukan arah hidupnya sendiri. Bukan sekedar menghamba pada kekuasaan atau donaturnya. Ironisnya, hari ini kalimat selain donatur dilarang ngatur justru diyakini oleh sebagian perempuan sendiri. Padahal seharusnya itu ya, perempuan itu bisa tetap bersuara walaupun berbeda pendapat dengan donaturnya. Karena kontribusi finansial itu nggak otomatis menutup ruang diskusi. Donatur itu bisa jadi pendukung, tapi bukan berarti yang selalu mengatur. Begitu juga sebaliknya. Perempuan juga harus cukup dewasa untuk mendengar masukan. Bahkan ketika datang dari mereka yang nggak pegang kekuasaan atau bukan penyumbang utama ataupun donatur. Karena masukan yang baik itu nggak selalu dilihat dari nominal. Kalau ruang-ruang perempuan hanya boleh diisi oleh orang yang menyumbang paling besar atau donaturnya, maka akan ada banyak suara-suara yang tulus yang dimana membantu perempuan itu bakal dibungkam. Hanya karena mereka nggak punya modal. Dan kalau yang didengar hanya yang bawa uang, apa bedanya sekarang dengan zaman dulu? Ketika suara perempuan cuma dihargai kalau dia menikah dengan pejabat atau lahir dari bangsawan. Bahkan di zaman yang jauh lebih bebas sekarang, masih banyak suara yang dibungkam. Bukan oleh penjajah, bukan oleh donatur, tapi oleh sesama perempuan sendiri. Benar nggak? Alih-alih itu perempuan saling mendukung, tapi mereka sayangnya saling membandingkan yang nggak perlu. Contohnya nih, ibu rumah tangga versus wanita karir. Seolah-olah pilihan hidup itu cuma pilih salah satu. Padahal seorang ibu rumah tangga itu bisa menjadi ibu wanita karir juga gitu. Jadi sebenarnya keduanya juga sama-sama tugas yang mulia. Atau misalnya yang take care anak sendiri, atau versus yang pakai babysitter yang paling baik. Atau ASI premium, atau versus susu formula. Anak 3, bisnis 3, dan seterusnya. Lama-lama nih, bubur diaduk versus bubur nggak diaduk juga jadi bahan diskusi para wanita. Dan bisa bikin bahan julid. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kapan perempuan bisa benar-benar bebas? Dari buku-bukunya tentang Kartini, gue itu ngerasa bahwa Kartini sebenarnya ngajarin bahwa keberanian itu bisa dimulai dari mendukung pilihan perempuan lain. Perempuan itu bukan proyek kompetisi. Perempuan itu bukan hanya label. Dan yang paling penting, perempuan itu bukan musuh satu sama lain. Setiap kali satu perempuan berdiri, seharusnya perempuan lain itu seharusnya bisa berdiri juga, bukan malah ditarik jatuh. Dan hari ini, perempuan punya lebih banyak pilihan. Lebih banyak pilihan untuk berpendidikan, lebih banyak ruang, lebih banyak hak untuk bersuara, tapi semua itu nggak akan ada artinya kalau satu sama lain masih sibuk mengukur dan mengatur. Saya percaya bahwa standar definisi perempuan hebat itu nggak harus sama. Yang penting, perempuan itu saling dukung dalam perbedaan. Dan akhirnya gue tutup, selamat dari Kartini untuk mereka yang memilih menghormati, bukan membandingkan satu sama lain, dan untuk yang memilih menguatkan, bukan menjatuhkan. Selamat hari Kartini.